teman-teman semua, perkenalkan saya Nada Aulia Pertiwi. Saya Raisa Putri Cindra Asmara, CPNS Kemenko PMK, kelas C2. Tindak pidana korupsi bukan hal baru lagi bagi negara Indonesia. Perkembangannya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kondisi ini sangat memprihatinkan, seakan korupsi sudah membudaya di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya korupsi yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun kebelakang ini. Seperti yang kita tahu, contoh kasus yang kita ketahui ialah korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial, korupsi pengurusan ekspor benih lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta yang terbaru ialah korupsi kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri selama periode 2012 hingga 2019 yang baru terungkap di tahun 2021 ini. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Asabri sendiri dalam membuat kesepakatan dengan pihak ketiga untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT Asabri yang merugikan PT Asabri untuk menguntungkan pihak ketiga. Hal tersebut merupakan korupsi terbesar di Indonesia karena telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar 23 triliun rupiah. Namun, pemerintah harus dapat memastikan bahwa jaminan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri harus tetap dapat terjamin dengan cara apapun. Hal tersebut akan berdampak pada masyarakat luas karena menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan terjadinya krisis kepercayaan kepada lembaga pemerintah. Saudara, sorotan lainnya, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka atas kasus tindak pidana korupsi PT Asabri. Keadaan Indonesia saat ini tentu saja berbanding terbalik dengan impian Indonesia yang ideal, di mana impian Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang kaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Agar Indonesia yang terbebas dari korupsi ini dapat terwujud, maka diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk melakukan strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah strategi agar takut melakukan korupsi, disebut dengan strategi represif. Strategi ini adalah dengan menggalang kerjasama dari masyarakat, karena selama ini masyarakat berperan penting sebagai pelapor dari tindak pidana korupsi. Sebagian besar tindak pidana korupsi yang diberantas saat ini adalah hasil dari pelaporan masyarakat. Strategi yang kedua adalah agar tidak bisa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan melakukan perbaikan sistem. Seperti yang kita tahu bahwa sistem di Indonesia saat ini sangat memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dengan melakukan perbaikan sistem, hal ini akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi yang terakhir atau yang ketiga adalah agar tidak mau melakukan korupsi. Hal ini dilakukan dengan edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini adalah hal yang paling penting karena bisa mencegah tindak pidana korupsi sedari dini. Memberikan edukasi tentang anti korupsi kepada masyarakat. Demikian pembahasan kami mengenai analisis isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Terima kasih dan sampai jumpa.